Industri gaming mobile telah menjadi sebuah industri yang sangat mendominasi sedari dulu. Banyak game inovatif yang memimpin pasar pada genrenya sendiri, seperti Vainglory yang ternyata pernah menjadi raja game MOBA pada pasar mobile. Tapi kenapa bisa developer game ini, yakni Super Evil Megacorp atau SMMC, sudah tidak kuat lagi dan menyerah begitu saja terhadap game emas mereka satu ini. Sampai-sampai sekarang gamenya sudah tidak ada lagi. Bukankah Vainglory sudah berhasil di mata para fans dan bahkan dalam industri esports? Jadi inilah kegagalan Vainglory yang jatuh karena kebaikannya. Dan selamat datang di segmen Bahas Game Aja. Genre MOBA atau Multiplayer Online Battle Arena merupakan sebuah subgenre game strategi atau yang sangat populer karena betapa kompetitifnya dan kompleksnya strategi yang dilakukan oleh masing-masing tim untuk memenangkan satu match. Banyaknya role-role khusus untuk setiap pemain menjadi sebuah kesenangan tersendiri bagi penggemarnya. Tapi siapa sangka genre yang rumit dan kompleks ini menjadi sebuah dobrakan baru dalam pasar gaming mobile pada era tahun 2010 awal, didominasi oleh genre-genre game simple seperti Endless Runner kayak Subway Surfers, Temple Run, atau puzzle-puzzle simple seperti Angry Birds atau Candy Crush, dan juga Clash of Clans. Atau seperti zaman sekarang yang cenderung didominasi oleh genre RPG seperti Genshin Impact yang sekarang sedang memiliki patch update terbaru yaitu versi 4.4, di mana Genshin Impact telah merilis banner karakter baru yaitu karakter bintang 5 Chen Yun yang merupakan karakter berelemen anemo, dan Returning Banner Xiao yang merupakan karakter bintang 5 bertipe anemo juga. Dan ada lagi karakter bintang 4 baru yakni Gaming yang memiliki elemen pyro. Ada pula area baru dengan nama Qiaowing Village, dan banyak event-event lainnya seperti Lantern Ride Festival dan hadiah-hadiah lain seperti New Player Rewards dan juga kode redeem, yang jika kalian menggunakan kode ini kalian akan mendapatkan hadiah tambahan 60 Primo Gems dan juga 5 Adventure Experience. Jadi download Genshin Impact sekarang untuk mengeksplor karakter baru dan area baru, dan gunakan kode ini untuk mendapatkan hadiah-hadiah menarik. Dengan semua genre simple yang gampang dimainkan yang mendominasi pasar game mobile pada saat itu, bagaimana genre mobile yang terkenal akan kompleksitasnya bisa menjadi game populer dalam pasar ini? Vainglory lah namanya, game MOBA mobile yang didevelop oleh sebuah perusahaan game dari California, Amerika, yakni Super Evil Megacorp atau SEMC. Untuk pertama kalinya, genre MOBA masuk ke dalam platform mobile dengan kehadiran game Vainglory pada tahun 2014. Kemunculan Vainglory sendiri disambut dengan sangat baik oleh para pemain game mobile, dan dalam waktu singkat Vainglory sudah didownload sebanyak 1 juta kali. Vainglory kala itu mampu mendorong batas-batas game mobile dengan grafis mewah dan gameplay yang kompleks. Vainglory juga berhasil mengenalkan genre MOBA kepada pemain awam dengan mensimpelkan mekanik game MOBA pada umumnya seperti LoL dan Dota 2 yang memang sudah populer di platform PC, dan memang mengambil sistem 5 versus 5 dan dengan map 3 lane. Vainglory malah mengambil format pertandingan 3 versus 3 dengan map 1 lane, sehingga ini sekaligus dapat memangkas durasi permainan yang umumnya game MOBA bisa menghabiskan 40 menit hingga 1 jam. Vainglory hanya membutuhkan waktu 15 menit sampai dengan 30 menit saja untuk memenangkannya. Tapi meskipun gitu, untuk gameplaynya sendiri, Vainglory sama sekali tidak menghilangkan prinsip-prinsip genre MOBA. Para pemain seperti biasa diharuskan menghancurkan turret di wilayah lawan untuk kemudian menghancurkan base utamanya yang disebut dengan Feint. Dan bahkan Vainglory memiliki mekanik movement yang sama, yakni click and move, sehingga dengan pengalaman yang sama seperti game MOBA pada umumnya tapi lebih simple, Vainglory akhirnya memimpin market game MOBA mobile, didukung dengan kebaikannya game developernya yang memberikan sistem microtransaction sebagai wadah bagi yang perlu aja, dikarenakan banyak item kosmetik pada gamenya yang memang bisa dibeli dengan uang asli. Tapi semua itu sebenarnya tidak perlu, karena semua item kosmetik pada Vainglory bisa didapatkan dengan hanya mengumpulkan beberapa bahan, yang bahannya ini sendiri bisa didapatkan hanya dengan memainkan satu match saja. Sehingga dengan kedermawanan dan inovatifnya Vainglory ini
Vainglory akhirnya menjadi game MOBA yang sangat diminati oleh orang-orang, bahkan sudah memasuki ranah e-sport dalam waktu singkat, bahkan dengan nominal hadiah $175.000 yang disupport oleh developernya sendiri. Tapi semua keindahan ini telah hilang sejak munculnya pesaing-pesaing lain, perubahan permintaan pasar, masa pandemi, dan lengahnya sang developer itu sendiri. Loh, kok bisa? Pada akhirnya menjelang tahun 2020, Vainglory ternyata harus ditampar dengan kenyataan bahwa gamenya tetap kalah saing dengan pesaing-pesaingnya yang ternyata malah lebih disukai. Game-game MOBA seperti AoV dan MLBB yang menggunakan sistem analog sebagai controller movementnya ternyata lebih diminati, didukung dengan kompetitor-kompetitornya yang memiliki size spesifikasi yang lebih rendah untuk HP low-end, sehingga bisa lebih mudah dijangkau oleh lebih banyak orang. Selain itu, tidak bisa dipungkiri bahwa memang permintaan pasar juga sudah berubah dan memang sudah lebih condong pada game-game yang lebih ramah memori. Ditambah dengan kampanye marketing Vainglory yang jarang banget untuk membuat iklan promosi ketimbang kompetitor lain. Dan yang paling fatal adalah karena developernya sendiri juga sudah mulai kebingungan. Faktanya karena memang di awal Vainglory ini terlalu baik dengan memberikan opsi ingin bayar atau tidak untuk mendapatkan item-item kosmetik pada gamenya. Perusahaan yang menaungi game Vainglory ini tentu saja tidak memiliki dana yang cukup lagi untuk mengembangkan game tersebut, apalagi untuk promosi. Yang mana ini sangat ironis karena kebaikan tadi malah menjadi salah satu faktor awal kejatuhan game Vainglory itu sendiri. Dan karena hal-hal ini sangat berefek pada jumlah player aktif Vainglory, developer Vainglory bahkan sampai-sampai ikutan FOMO dengan menerapkan sistem microtransaction yang tidak opsional lagi, menjadikan gamenya 5 versus 5 dan tidak 3 versus 3 lagi, dan bahkan menerapkan fitur analog controller pada gamenya yang tentu saja sangat berbeda dengan originalnya Vainglory itu sendiri. Sehingga ini justru malah membuat para penggemar Vainglory pada pensi karena merasa kalau Vainglory tidak spesial lagi. Hal ini makin diperparah saat awal pandemi, di mana sang publisher baru dari Vainglory yaitu Rock Games kesulitan membayar server gamenya itu, sehingga Vainglory sempat tutup server walaupun akhirnya sempat balik lagi, tapi dengan jumlah yang sangat terbatas. Pada akhirnya, Vainglory resmi tutup server secara total di semua region pada akhir tahun 2020 secara bertahap dikarenakan kurangnya dana dan player base yang sudah banyak menghilang, sehingga Vainglory sekarang sudah menjadi kenangan tersendiri bagi para penggemar pada masanya. Jadi apakah menurut kalian Vainglory ini bisa kembali lagi atau memang sudah tidak ada kesempatan lagi karena sudah tidak relevan? Silahkan kasih pendapat kalian di kolom komen. Terima kasih telah menonton video ini. Gimana? Apa kalian merupakan veteran di game Vainglory? Silahkan komen aja. Beginilah realita di dunia, menjadi terlalu baik dalam berbisnis ternyata tidak selalu baik juga. Tapi ini seharusnya tidak salah karena bisa dijalankan dengan ikhlas dan juga sabar. Tapi entah kenapa perusahaan game Vainglory jatuhnya malah jilat ludah sendiri dan so baik karena malah menerapkan fitur-fitur yang seharusnya tidak mereka gunakan sesuai idealisme mereka dan originalitas mereka. Jadi kira-kira gaming apalagi yang awalnya rame dan malah bangkrut sekarang? Atau kira-kira game culture apalagi yang bisa gue bahas di segmen ini? Bisa banget buat request di kolom komen. Jadi jangan lupa subscribe Dazzle. Dah.